teman-teman semua, selamat datang di part 2 dari tutorial merajut from basic untuk pemula. Setelah di part 1 kita belajar membuat turning chain dan chain. Untuk di part 2 ini kita akan belajar membuat yang namanya single crochet. Untuk alat dan bahan masih sama seperti di part 1, kita pakai benang Bali Big Ply, lalu gunting khusus benang dan hakpen nomor 5. Nanti aku pakainya yang nomor 5 ya. Atau kalau teman-teman mau pakai nomor 6 juga boleh. Karena ini masih bisa untuk benang ini. Nah, single crochet itu kayak gimana? Jadi ini contoh single crochet yang udah aku buat. Ini terdiri dari 10 single crochet dan 5 baris gitu. Oke, ini penampakannya. Nanti kita bikin yang kayak gini. Gitu ya. Oke, sekarang kita mulai aja. Seperti biasa, kita ambil dulu benangnya. Kita ambil ujung benangnya. Ini ya, aku masih ngambilnya dari luar. Di benangnya. Lalu seperti video part 1, kita bikin turning chain terlebih dahulu. Kalau untuk teman-teman yang belum tahu apa itu turning chain, teman-teman bisa tonton dulu video part 1-nya ya. Nah, karena di sini kita ingin membuat 10 single crochet, maka awalnya kita harus buat dulu 11 chain atau 11 rantai. Kita buat ya, ini 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, di sini aku udah punya 11 chain atau 11 rantai. Oke, kita mulai aja. Tahap pertama untuk bikin single crochet. Gimana Kak caranya? Di video part 1 kita udah belajar menghitung chain kan ya. Nah, sekarang aku mau perlihatkan teman-teman kita ngitungnya dari atas atau dari dekat hook. Nah, berarti ini kita sebut sebagai yang aku pegang sama jempol kiri. Ini merupakan chain pertama dari hook, ini chain kedua, ini chain ketiga dan seterusnya. Nah, untuk bikin single crochet, kita akan menusuk dari chain kedua. Chain kedua berarti yang ini ya. Nah, yang ini. Oke, kita tusuk di chain kedua. Tusuknya kemana? Ada 2 jenis sebenarnya tusukannya itu. Pertama, teman-teman bisa tusuknya itu di back loop only. Back loop only itu yang mana? Jadi back loop only itu yang ini nih teman-teman. Yang bagian depan sini, yang ini. Ini back loop only. Atau bisa juga di back bump. Back bump itu kalau kita tampak belakang, ini tuh di tengah-tengahnya tuh ada kayak yang menonjol-nonjol itu. Nah, itu namanya back bump. Bisa masukin di back bump, bisa di back loop only. Tapi kalau kita masukin di back bump, itu dia lebih ketat gitu nanti rajutannya. Dan kalau untuk pemula itu cukup sulit ya teman-teman. Jadi di video part 2 ini kita coba belajar dulu tusukannya di back loop only. Oke. Pertama, kita tusuk dulu ya di chain kedua. Tusuk di chain kedua, ini udah tusuk, ya kan? Sudah kita tusuk, lalu apa yang kita lakukan selanjutnya? Habis tusuk, kita tarik benang atau istilahnya yarn over. Yarn overnya, tapi nggak langsung ke 2 lilitan. Kalau teman-teman lihat kan ini di hook atau di hakpen itu ada 2 lilitan. Nah, kita cukup keluarin tarikan benangnya itu dari sini aja. Kita lihat ya pelan-pelan. Yarn over atau tarik benang, keluarin di 1. Set. Jadi kayak gini. Tetap ada 2 lilitan. Oke, habis itu barulah kita yarn over lagi atau tarik benang dan sekarang keluarin dari keduanya. Set. Kayak gini. Di sini kita dapat single crochet yang pertama. Oke, kita ulang, tapi kita
coba maju ke single crochet yang kedua. Berarti di chain keberapa sekarang? Chain ketiga ya. Nah, kalau teman-teman bingung, ini chain ketiga itu yang mana ya? Teman-teman bisa hitung dari bawah. Atau sebenarnya nanti kelihatan gitu dari sini. Tapi biar ngerti kelihatannya kayak gimana, kita coba hitung dari bawah dulu. Tadi kan kita bikin 11 ya. 11 chain, terus kita udah tusuk di 2 chain, berarti sisanya tuh yang belum kita tusuk ada berapa chain coba? Ada 9 ya, 11 kurangi 2, 9. Nah, kita coba cari chain ke-9 dari turning chain itu yang mana? Ini kan turning chainnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ternyata yang ini. Jadi kalau teman-teman lihat dari hasil single crochet yang pertama, itu tuh yang bagian sininya nih. Jadi kan ini udah ada single crochet di bawahnya gitu. Jadi yang chainnya itu belum ada terisi apapun. Berarti kita tusuk ya sini. Nah, kita tusuk. Terus yarn over, keluarin dari 1 lubang. Yarn over lagi, keluarin 2 lubang. Kita lanjut. Berarti yang mana sekarang? Yang belum terisi yang ini ya. Yang ini. Ya, yang belum terisi yang ini. Yarn over, keluarkan dari 1, yarn over lagi, keluarkan dari 2. Terus aja kayak gitu. Masuk, yarn over 1, yarn over 2. Ini hasilnya. Nih. Gini. Teman-teman lanjutin sampai di chain yang pertama ini. Nah, ini sekarang hasil single crochet aku baris pertama, yaitu 10 buah single crochet. Nah, teman-teman nanti jangan masukin ke turning chain ya. Turning chainnya jangan dimasukin, jangan dibikin single crochet. Kita bikin single crochetnya cuma di chain gitu. Nah, kayak gini. Kayak gimana cara ngitung ada 10-nya? Teman-teman lihat di sini tuh kayak ada Nah, ini tuh kayak ada XX gitu, lihat. Nah, itu adalah satu chain. Kita coba hitung. Ini chain pertama, 1, atau enggak dari sini biasanya, biar lebih gampang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu. Atau kalau misalnya kakak bingung banget ya, itu kali-kalinya punya aku nggak terlalu kelihatan gitu. Nah, teman-teman bisa cek juga dari sini. Di sini kayak ada kepang atau kayak chain gitu. Jadi hasilnya tuh bakal dia punya yang kayak gini. Kita bisa hitung dari sini juga ada 10 single crochetnya. Selalu ya dari bawah hook, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Ini turning chainnya di sini. Kalau turning chainnya tuh yang ini. Gitu ya, teman-teman. Seperti biasa kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh DM ke akun Instagram. Nah, linknya ada di deskripsi ya. Sekarang kita lanjut untuk naik baris. Jadi ini tuh baris pertama. Kalau teman-teman mau bikin lebih dari 10 chain, silahkan. Misal teman-teman pengen bikin 25 single crochet, maka teman-teman bikinnya itu 26 rantai gitu. Nah, sekarang kita coba naik baris. Gimana caranya? Kita bikin rantai dulu 1. Set, begini. Bikin rantai 1, terus dibalikin. Ini kan ini tampak depan nih. Nah, untuk rajutan itu tampak depan itu biasanya di sebelah kiri bawah adalah turning chainnya. Terus kita balik. Nah, ini tampak belakangnya kayak gini. Nah, lalu kalau untuk baris kedua dan seterusnya, kita lakukan tusuknya itu di sini. Nah, ini tuh namanya bot loop. Jadi kalau kita masukin di kedua ini, itu namanya kita masukin ke bot loop. Kalau ke sini, yang di sini, yang sebelah sini, itu kita masukinnya cuma di front loop. Kalau di belakang yang sini, itu namanya back loop. Nah, kalau kita nanti mau masukinnya itu ke back loop atau front loop atau bot loop, itu bergantung dari projectnya, bergantung dari pola rajutannya. Nah, untuk sekarang kita belajar masukinnya di bot loop aja. Jadi gimana caranya? Jadi kan tadi kita udah bikin satu chain. Nah, sebenarnya satu chain ini
bakal jadi turning chain di baris kedua gitu loh teman-teman ya. Jadi dia nggak dihitung sebagai chain gitu. Jadi masukinnya di mana? Masukinnya di yang ini kelihatan nggak? Ini kayak aku ulang ya dari sini. Ini kan hasil terakhir kita di baris pertama. Terus aku bikin chain yang akan berfungsi sebagai turning chain di baris kedua. Kita balikin, terus aku masukin, lihat ini kan hakpen, ini chain yang kita buat satu terakhir, ini hasil dari single crochet yang pertama di baris pertama gitu kan ya. Nah kita masukinnya ke yang single crochet baris pertama, bukan ke chain yang kita buat. Nah sekarang lilitnya itu hasil keluarannya nanti bukan cuma dari satu, tapi dari bot loop. Jadi keluarin di bot loop, tapi biasa yang terakhirnya jangan dulu. Jadi yarn over, tarik benang, keluarin di sini. Gitu deh. Jadi dapat 2. Barulah yarn over, tarik benang, keluarin kedua-duanya. Masuk ke yang selanjutnya. Bot loop selanjutnya gitu. Yang mana? Berarti yang ini ya. Yang ini, yang belum ada single crochetnya. Nah, aku masukin, lihat nih, ke bot loop yang kedua, gitu. Oke, kelihatan ya bot loop yang kedua. Tarik melalui bot loop, ada 2 rantai, ada 2 lilitan, tarik melalui 2 lilitan tersebut, masukin, ya, ke bot loop ketiga. Tarik melalui bot loop, ada 2 lilitan, tarik melalui 2 lilitan gitu. Nah teman-teman terus lakuin sampai yang ke 10 gitu, sampai teman-teman melakukan 10 kali. Oke, ini udah aku buat 10. Untuk mudahnya berarti hitung ya, mana turning chain kita. Nah ini turning chain kita nih. Turning chain tuh kelihatan kayak dia simpul akhir gitu. Jadi nggak kayak kepang, tapi kayak simpul akhir. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah 10. Kalau hitung di bagian depan yang kayak gini ya, berarti ini turning chain pertama, taruh di sebelah kiri bawah. Nah bentukannya jadi kayak gini. Kalau lihat dari tampak belakang kayak gini. Oke, ini kita udah 2 baris. Untuk masuk ke baris ketiga gimana nih kak? Nah ini ya, ini untuk baris ketiga kita bikin 1 chain, terus balikin, masukin ke bot loop lagi. Ingat ya, bot loop dari single crochet, bukan dari chain yang kita buat. Oke, masukin, tarik bot loop, tarik kayak gini, terus bikin sampai 10, terus nanti naik baris lagi, terus naik baris lagi sampai sesuai dengan teman-teman mau gitu. Nah di sini aku udah bikin 5. Ini turning chain yang pertama aku. Mana turning chain? Ini turning chain yang pertama aku. Bentukannya kayak gini, 10 single crochet dan 5 baris. Oke, untuk terakhir ini gimana caranya? Ini aku coba tunjukin ya. Nah, di sini aku udah buat 10 single crochet dan 5 barisnya. Gimana cara untuk putus benangnya? Untuk putus benang tarik aja ya, yarn over. Terus kita potong pakai gunting. Nah, terus kita potong. Oke, gitu. Nah, hasilnya potongannya rapi kan? Tuh, rapi, guys. Nah, terus gimana? Tadi kan kita tarik. Sini kan? Nah, tarik sisa benangnya. Nah, gini. Udah deh, beres. Gitu. Oke. Kita udah bikin 10 single crochet dengan 5 baris. Nah, kalau teman-teman ingin dikoreksi hasil dari pembuatan single crochetnya,
Silahkan teman-teman DM akun Instagram di deskripsi di bawah ini ya. Terima kasih sudah menonton part 2 dan sampai jumpa di part ketiga.